Selamat malam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Kristus, baik yang berada dalam ruangan ini maupun yang berada di live chat. Selamat bertemu kembali pada acara pembelajaran eskatologi pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 yang akan disampaikan oleh narasumber kami yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan. Yang malam ini temanya adalah Kerajaan 1000 tahun. Tema yang sangat menarik untuk kita pelajari dan kita ketahui. Baik, sebelum acara ini dimulai, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Saya minta kesediaan dari Ibu Heni untuk memimpin doa pembukaan. Dipersilakan Ibu Heni. Ya, baik. Terima kasih. Saya akan pimpin dalam doa pembukaan hari ini sebelum kita belajar pelajaran eskatologi ya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Maha besar Engkau Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami diberi kesempatan untuk dapat belajar kebenaran firman-Mu. Ini adalah satu anugerah bagi kami ya Bapa. Bapa kami mohon, berikan kami hikmat-Mu agar kami bisa mencerna setiap pengajaran-pengajaran firman ini, dan biarlah Roh Kudus-Mu itu menerangi pikiran kami saat ini. Terutama hamba-Mu, Pendeta Daniel Palungan, yang akan membawakan pengajaran ini, berkati hamba-Mu secara khusus ya Bapa. Bapa, kami juga serahkan seluruh tim yang melayani pada hari ini, bahkan setiap perangkat yang kami pakai, biarlah Engkau juga ya Bapa memberkatinya, sehingga pengajaran ini bisa sampai kemana-mana Tuhan untuk memberkati banyak orang. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami mau peralaskan doa kami ini hanya di dalam satu nama yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, sebelum memulai acara pembelajaran ini, kita akan terlebih dahulu melihat dan mendengar profil dari Pak Pendeta Daniel Palungan dan pengertian tentang eskatologi. Shalom semua, pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan narasumber kita, yakni Bapak Pendeta Daniel Palungan, M.Mis, M.Th, D.Min. Beliau melayani di GPI Sola Gracia Ciledug, Tangerang. Beliau adalah dosen pengajar di PPCO Bali, Akom, Indonesia. Sebelum memberikan materinya, beliau akan memberikan sedikit pengenalan tentang apa itu eskatologis. Jadi eskatologi adalah doktrin Alkitab yang mempelajari tentang hal-hal yang akan terjadi pada akhir zaman. Peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus dan sesudah kedatangan Yesus yang kedua kali ke atas muka bumi ini. Nah, mengapa pelajaran ini penting? Karena semua doktrin sistematis di dalam Alkitab dan juga doktrin biblikal Alkitab itu sebenarnya bermuara kepada eskatologi ini. Karena akhir zaman atau eskatologi itu merupakan puncak dari semua pelajaran-pelajaran doktrinal di dalam Alkitab. Nah, karena itu maka sangat penting untuk dipelajari, karena dengan demikian kita bisa mengetahui arah gereja yang sesungguhnya, keadaan akhir dari orang-orang percaya yang sesungguhnya. Itu satu. Yang kedua, pelajaran ini sangat penting oleh karena sepanjang sejarah gereja, doktrin ini sangat sering diselewengkan dan mengalami penyelewengan oleh pengajar-pengajar yang memiliki pemahaman yang tidak komprehensif. Ya, karena itu maka saya mencoba untuk membahas doktrin ini secara komprehensif dari perjanjian lama sampai di perjanjian baru, sehingga kita memahami apa yang Alkitab katakan tentang eskatologi ini secara keseluruhan. Nah, saya kira itu yang perlu untuk dipahami. Baik, terima kasih kepada Pak Kodeks, operator kami, yang telah menayangkan profil dari Pak Daniel dan pengertian tentang eskatologi. Ternyata pembelajaran tentang eskatologi yang benar itu sangat penting sekali bagi kita anak-anak Tuhan, supaya kita mengerti tujuan akhir dari kehidupan orang percaya, dan juga supaya kita tidak mudah disesatkan
oleh pengajar-pengajar yang tidak benar dan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, maka saya akan serahkan acara ini selanjutnya pada narasumber kita, yaitu Pak Daniel. Silakan, Pak. Salam, terima kasih Bu Ali dan Shalom, teman-teman. Pak. Selamat malam saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Selamat kita bertemu kembali. Harapan dan doa saya pada malam ini, saudara-saudara semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Nah, kita sudah sampai kepada satu poin dari doktrin eskatologi yang saya boleh istilahkan sangat krusial, oleh karena poin inilah yang membagi hamba-hamba Tuhan itu atau teolog-teolog itu ke dalam 3 kelompok secara garis besar. Yang pertama itu adalah kelompok amil, kelompok yang tidak percaya adanya kerajaan 1000 tahun. Ya. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang percaya bahwa Yesus akan datang di awal kerajaan, di akhir dari kerajaan 1000 tahun. Jadi bisa jadi sekarang ini adalah masa 1000 tahun itu, karena kita tidak tahu beberapa waktu ke depan Tuhan Yesus akan datang kembali. Nah, jadi bagi penganut paham postmil, itu Yesus akan datang sesudah kerajaan 1000 tahun. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok premil. Kelompok yang percaya bahwa Yesus akan datang di awal kerajaan 1000 tahun. Nah, saudara-saudara, sebelum saya masuk ke dalam poin ini, ada satu hal yang saya mau tekankan dulu. Yang pertama adalah jangan dulu terlalu fokus kepada angka 1000-nya. Karena angka 1000 itu sebenarnya hanyalah satu sub kecil dari kerajaan yang akan datang itu. Jadi karena itu kalau saudara fokus kepada angka 1000, lalu kemudian memiliki sikap a priori terhadap angka 1000 itu, a priori ya dalam tanda petik ya, maka kemudian saudara akan kehilangan begitu banyak data fakta di dalam Alkitab yang berbicara tentang kerajaan yang akan datang itu. Nah, ada 2 terminologi yang mungkin bisa muncul secara berganti tanpa saya sadari, yaitu kerajaan 1000 tahun dan kerajaan mesianik. Ya, jadi kalau saya berbicara tentang terminologi-terminologi itu, maka itu memiliki satu pengertian yang sama. Nah, hal lain yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu pada malam ini adalah bahwa di dalam Alkitab itu sebenarnya ada 4 kerajaan yang perlu saudara pahami dalam kaitannya dengan Allah. Ya. Yang pertama adalah kerajaan teokrasi, yaitu kerajaan di mana Allah memilih dan menetapkan bangsa Israel sebagai satu kerajaan di atas muka bumi ini, yang di dalamnya Allah secara langsung berdaulat. Nah, itu kita sudah baca dalam sejarah itu. Mulai dari terpanggilnya Abraham sampai kepada kelahiran Yesus Kristus, itu boleh dikatakan itu merupakan satu masa kerajaan teokrasi atas Israel. Nah, yang kedua adalah kerajaan Allah di dalam gereja. Ya. Jadi kita tahu bahwa sejak hari Pentakosta, maka hari itu merupakan hari di mana gereja dilahirkan dan dihadirkan Tuhan di tengah-tengah bumi dunia ini, dan di dalam gereja itu Allah memerintah sebagai raja. Yesus memerintah sebagai raja. Karena itulah maka di dalam lagu-lagu, di dalam khotbah-khotbah, di dalam doa-doa, kita menyebutkan bahwa Yesus adalah raja yang kita sembah dan kita agungkan dalam gereja.
Tetapi kerajaan Allah di dalam gereja berbeda dengan kerajaan Allah di dalam bangsa Israel atau kerajaan teokrasi. Nah, yang ketiga adalah kerajaan mesianik. Kerajaan mesianik yang di dalamnya Yesus akan memerintah sebagai raja atas segala bangsa. Nanti itu yang akan kita uraikan pada malam ini. Daud akan dibangkitkan kembali untuk menjadi raja atas Israel dengan satu wilayah yang sudah digenapkan seutuhnya menjadi milik dari bangsa Israel, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Itu nanti kita akan bahas juga. Dan nanti kerajaan yang keempat itu adalah kerajaan kekal, di mana Allah akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Itu berlangsung di langit baru dan bumi yang baru. Jadi kerajaan teokrasi itu berlangsung di atas bumi sekarang ini. Kerajaan Allah di dalam gereja itu berlangsung juga di dalam dunia sekarang ini. Dan kerajaan mesianik yang akan datang itu berlangsung juga di atas muka bumi. Tetapi belum terjadi, masih merupakan nubuat yang dinantikan oleh bangsa Israel dan juga oleh gereja sampai pada saat ini. Dan di akhir dari kerajaan mesianik itu baru tercipta langit baru, bumi yang baru di situ Allah akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Nah, saya harus uraikan ini karena apa yang menjadi penyebab kekacauan pemahaman di dalam doktrin eskatologi tentang pemerintahan mesianik ini adalah karena kegagalan untuk mengidentifikasi 4 kerajaan ini secara spesifik. Dicampur aduk. Ya, dicampur aduk. Hanya oleh karena mengambil satu parameter dan kemudian parameter itu ada di dalam kerajaan yang lain, lalu itu kemudian serta-merta disimpulkan bahwa ya kerajaan Allah itu ya sedang berlangsung sekarang ini. Padahal yang berlangsung sekarang ini bukan kerajaan Allah yang dijanjikan dalam doktrin eskatologi itu, tetapi itu adalah kerajaan teokrasi dan kerajaan rohani, ya saya berketemu istilahnya itu kerajaan rohani di dalam gereja Tuhan. Nah, jadi itu 2 hal yang saya mau tekankan lebih dulu ya. Pertama, jangan dulu terlalu fokus kepada angka 1000. Dan yang kedua, bedakanlah antara 4 kerajaan. Ya. Apakah dibilang 4 jenis juga boleh, 4 bentuk, 4 macam kerajaan yang telah terjadi dan akan terjadi. Nah, apakah kerajaan 1000 tahun itu? Ya, sampai ke istilah kerajaan 1000 tahun ini saja dulu ya. Adalah sebuah kerajaan yang dipulihkan dari kerajaan Daud yang telah runtuh pada masa Israel. Nah, nubuatan-nubuatan di dalam Alkitab tentang akan adanya kerajaan yang dijanjikan itu terdapat di dalam Daniel pasal 2. Kalau saudara baca di dalam Daniel pasal 2 itu secara keseluruhan, maka pada waktu itu raja melihat sebuah patung yang tinggi. Lalu kepalanya terdiri dari emas, dadanya terdiri dari perak, pinggangnya terdiri dari perunggu, kemudian kakinya terdiri dari besi paha, lalu kakinya ke bawah itu terdiri dari besi dan tanah bercampur. Nah, itu ada penjelasannya di dalam Daniel pasal 2 itu. Tetapi kemudian dikatakan bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, terungkit sebuah batu
dari sebuah gunung, kemudian menerpa patung itu tepat di atas kakinya yang terdiri dari tanah dan besi itu, sehingga patung itu menjadi hancur lebur, berdebu, berkeping-keping menjadi debu, dan kemudian hilang lenyap. Tetapi kemudian batu yang terungkit dari gunung yang tanpa perbuatan tangan manusia itu kemudian menjadi besar, dan akhirnya meliputi seluruh bumi. Nah, itu adalah kerajaan yang bentuknya atau keberadaannya sama dengan kerajaan-kerajaan yang dilihat oleh Raja Nebukadnezar itu. Baik kerajaan Babel, kerajaan Media, kerajaan Media dan Persia, kemudian kerajaan Yunani, kemudian kerajaan Romawi, dan masuk di dalam era demokrasi, ya, di mana percampuran antara besi dan tanah, dan kemudian batu yang kemudian meliputi seluruh bumi itu juga adalah sebuah kerajaan yang bentuknya fisik, sama seperti yang kita ada sekarang ini. Manusianya adalah manusia-manusia jasmani, dan sistem pemerintahannya juga, organisasinya adalah organisasi manusiawi yang mungkin sistemnya berubah dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Coba saya bacakan, saudara, ini dua ayat itu dari Daniel pasal 2, ayat yang ke-44 dan 45. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tetapi seperti yang Tuhan kulihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Nah, memang di sini ada satu deskripsi bahwa kerajaan itu akan bertahan selama-lamanya. Ya. Lalu kemudian orang bisa mengatakan, oh ini langit baru, bumi baru. Karena selama kita ada di tengah-tengah dunia ini, maka kita akan melihat satu kerajaan yang sementara, yang temporal. Sementara yang dikatakan di dalam Daniel ini adalah kerajaan yang bertahan selama-lamanya. Ini jangan sampai saudara kemudian dengan deskripsi itu, lalu saudara mengatakan, oh ini bukan kerajaan mesianik di atas muka bumi ini, tetapi sudah masuk ke dalam kerajaan kekal. Ya, kenapa disebut sebagai kerajaan kekal? Oleh karena mulai dari berdirinya kerajaan mesianik di atas muka bumi ini, sampai kepada datangnya langit baru dan bumi baru, maka kerajaan Allah itu sudah tidak beralih lagi ke tangan bangsa-bangsa lain. Seperti kerajaan Babel beralih ke Media dan Persia. Media dan Persia beralih ke Yunani dan seterusnya. Kerajaan itu disebut kekal oleh karena akan bertahan sampai kepada kerajaan yang langit baru, bumi baru. Nah, kemudian di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai 17, di situ kita bisa melihat bagaimana Tuhan juga berjanji kepada Daud. Ya, saya bacakan ini saja. Ini penting saudara-saudara pahami bahwa apa yang saya bacakan ini adalah pernyataan langsung dari Alkitab. Ya, mungkin caranya saya memahami dan caranya saudara memahami, tetapi paling tidak yang menjadi alasan saya untuk saya membacakan ayat-ayat ini kepada saudara-saudara adalah supaya Bapak Ibu tahu bahwa saya ini tidak memberikan pendapat, ya, tetapi ada dasar
yang kemudian dasar itu dianalisis, lalu kemudian mengambil kesimpulan. Nah, jadi ayat-ayat Alkitab ini saudara mesti catat dan renungkan baik-baik, karena apa yang saya simpulkan itu berdasar kepada ayat-ayat itu. Nah, 2 Samuel pasal 7 ayat 12 berkata, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tetapi seperti perkataan ini, tepat seperti perkataan ini, dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Nah, jadi saudara-saudara, kita melihat di situ ada satu janji Tuhan yang ya dan amin adanya, bahwa keturunan Daud itu yang akan diizinkan Tuhan untuk mendirikan bait Allah bagi Tuhan, rumah bagi Tuhan. Nah, ini jelas merujuk kepada Salomo. Ya. Tetapi bahwa kerajaannya Salomo itu runtuh ketika dia mangkat dan digantikan oleh anaknya Rehabeam, maka kerajaan Israel itu runtuh, pecah menjadi dua. Lalu kemudian pada kurang lebih tahun 500 sebelum Masehi, Yehuda ditawan ke Babel. Itulah merupakan akhir dari kerajaan Yehuda atau sisa-sisa dari kerajaan Salomo. Nah, berarti kerajaan itu telah berhenti, telah hilang. Sampai sekarang ini belum ada lagi kerajaan itu. Nah, tetapi dikatakan bahwa keluargamu akan kokoh selama-lamanya. Kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ini merujuk kepada apa? Ini merujuk kepada anak Daud yang lainnya, dan tidak lain yang dimaksud di situ adalah Yesus, Mesias. Bahwa Yesus akan bangkit untuk memerintah atas satu kerajaan yang dipulihkan, yang adalah kerajaanmu yang bertahan itu. Nah, ini merupakan satu janji yang disampaikan Tuhan secara khusus kepada Daud melalui Nabi Nathan. Nah, jadi ini dasarnya saudara-saudara untuk kita berpengharapan bahwa memang akan ada satu masa di mana kerajaan Israel itu akan berdiri kembali dan keluarga Daud akan duduk di atas takhta kerajaan itu sampai selama-lamanya. Nah, kapan kerajaan itu akan dimulai? Ya, kita sudah belajar tentang tribulasi, dan tribulasi itu diakhiri dengan perang Harmagedon. Ya, kita sudah bahas itu di Lembah Yosafat itu. Nah, tetapi dari antara berakhirnya kerajaan antikris atau kekuasaan antikris yang 7 tahun itu sampai berdirinya kerajaan mesianik itu ternyata ada waktu 75 hari. Ya, kalau kita baca itu di dalam Daniel pasal 12 ayat 12. Jadi ada jeda waktu antara tribulasi dengan kerajaan mesianik itu selama 75 hari. Nah, untuk apa 75 hari ini? Ya, tidak ada data di dalam Alkitab apa yang mengisi 75 hari ini, tetapi penafsir-penafsir eskatologi mengatakan bahwa ini adalah masa di mana Yesus akan melangsungkan pengadilan-pengadilan ketika dia turun. Ya, kita sudah baca itu ya, ketika dia turun
dari langit untuk menginjakkan kakinya di atas bumi ini, dan dia melangsungkan pengadilan 3. Pengadilan Israel, pengadilan Israel, pengadilan bangsa-bangsa, lalu pengadilan malaikat-malaikat yang jatuh. Nah, itu berlangsung di situ. Sekaligus juga ada yang mengatakan bahwa ini persiapan untuk masuk ke dalam pemerintahan mesianik itu. Nah, jadi itu ada jeda waktu di situ. Nah, kemudian apa tujuan? Ya, apa tujuan dari didirikannya kerajaan mesianik atau kerajaan 1000 tahun ini? Yang pertama adalah untuk menggenapi perjanjian Tuhan kepada Abraham. Saudara baca itu di dalam Kejadian. Ya. Bahwa Tuhan akan memberikan tanah kepada Abraham dan keturunannya itu dari Sungai Efrat sampai ke Laut Besar. Dari Gunung Libanon sampai kepada Sungai Mesir. Nah, waktu bangsa Israel berjaya di atas muka bumi ini di bawah pemerintahan Daud dan di bawah pemerintahan Salomo, kan belum menduduki wilayah-wilayah atau daerah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan keturunannya itu. Nah, sehingga diyakini dan dipercayai bahwa Tuhan yang kita sembah, yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Tuhan yang tidak pernah berdusta. Maka perjanjiannya kepada Abraham itu akan digenapi pada pemerintahan mesianik itu. Kemudian untuk menggenapi perjanjian nasional, perjanjian kepada Daud, bahwa keturunannya akan memerintah di atas takhta Daud itu untuk selama-lamanya. Ya, saya bacakan ayat ini, Yesaya pasal 11 ayat 1 dan 2. Ya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Allah. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ini berbicara atau menjanjikan tentang seorang dari keturunan Isai, turunan Daud, yang akan memerintah di dalam pemerintahan kerajaan yang akan datang itu. Nah, itu belum terjadi, tetapi akan terjadi. Nah, yang kedua, apa yang menjadi tujuan dari kerajaan yang dijanjikan dalam Alkitab itu adalah mewujudkan pemerintahan teokrasi yang sempurna di bumi. Mewujudkan pemerintahan teokrasi yang sempurna di bumi. Waktu Israel dipilih, kemudian ditetapkan sebagai bangsa pilihan, itu kerajaan itu atau pemerintahan itu tidak berlangsung dalam kesempurnaan seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Ya. Tetapi nanti di sini coba kita baca di dalam Yeremia pasal 23 ayat 6 dan 7. Dalam samanya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang, bahwa orang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Jadi pada waktu Tuhan memulihkan Israel, mendirikan kerajaan teokrasi yang sempurna itu,
maka Tuhan akan menjadi raja yang katakan sebagai Tuhan yang adil, Tuhan yang hidup, yang memerintah atas Israel itu, dan Israel kemudian akan hidup sungguh-sungguh di dalam ketentraman, kebahagiaan, kedamaian seperti yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Nah, tujuan yang ketiga adalah memanifestasikan kemuliaan Kristus di atas muka bumi. Ini satu ayat yang seringkali saya dengar, saudara-saudara, ya. Ini pendeta-pendeta terlalu berani untuk mengklaim diri, ya. Di dalam Mazmur pasal 2 ayat 8, kalau saudara baca Mazmur pasal 2, Mazmur pasal 2 ini secara keseluruhan, saudara harus ingat bahwa ini adalah Mazmur mesianik. Ya. Bukan Mazmur untuk semua orang, tetapi ini Mazmur yang hanya berlaku untuk Yesus. Ya. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dari ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Ya, jadi ini Tuhan memberikan kesempatan kepada Mesias untuk minta bangsa-bangsa, dan bangsa-bangsa itu akan kuberikan kepadamu. Itu sebabnya kita akan melihat nanti bahwa Yesus itu akan memerintah atas bangsa-bangsa di atas muka bumi. Daniel pasal 7 ayat yang ke-13 dan 14 berkata, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Nah, jadi itu janji Tuhan atau firman Tuhan yang berkata tentang raja yang akan memerintah atas segala bangsa, dan kekuasaan itu diperoleh langsung dari yang lanjut umurnya. Kalau kita baca di dalam Daniel pasal 7 tadi, itu adalah Bapa yang memberikan kepada Mesias, anak manusia itu, kekuasaan untuk memerintah atas segala bangsa, sehingga bangsa-bangsa akan mengabdikan diri kepada Mesias itu. Nah, kerajaan 1000 tahun damai, kerajaan mesianik itu memberikan kepada manusia tes terakhir, pembuktian hakikat manusia itu sejatinya. Karena kita sudah membaca bahwa di awal dari pemerintahan itu iblis dihakimi, kemudian dimasukkan ke dalam satu jurang yang tidak beralas, kemudian dimeteraikan dengan materai dari Allah itu, dan dia akan ada di situ selama 1000 tahun menurut Wahyu pasal 20, dan dia tidak bisa lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Nah, jadi selama pemerintahan mesianik di atas muka bumi, dunia ini bebas dari pengaruh kuasa-kuasa jahat, ya. Dunia bebas dari pengaruh kuasa-kuasa jahat. Kalau selama ini atau sampai sekarang ini manusia kalau jatuh ke dalam dosa atau berbuat kejahatan, lalu kita mengatakan, oh itu dipengaruhi iblis, oh itu dikuasai oleh iblis. Tetapi nanti kalau kita baca di dalam kisah tentang kerajaan mesianik ini, ternyata bahwa di dalamnya tetap ada niat-niat jahat. Itu sebabnya dikatakan bahwa Yesus akan memerintah dengan gada besi. Sehingga setiap orang-orang yang di dalam hatinya timbul niat-niat jahat itu, maka Yesus serta-merta
melenyapkan mereka dari atas muka bumi. Nah, dari mana mereka memiliki niat jahat itu? Itu bukan dari iblis, karena iblis sudah tidak ada. Nah, disitulah dikatakan sebagai tes terakhir, apakah manusia dengan pilihannya sendiri itu mau mengabdikan diri kepada Allah, atau memang mau mengikuti hawa nafsu, keinginan daging yang begitu kuat di dalam dirinya. Dan ternyata, saudara, bahwa pada masa kerajaan Mesianik itu terbukti bahwa tidak selamanya orang berbuat jahat itu karena setan, karena iblis dan malaikat-malaikat jahat, tetapi manusia berbuat jahat karena manusia itu memang hakikatnya berdosa. Nah, lalu tujuan yang kelima adalah pemulihan pondok Daud, ya. Nah, suasana dari kerajaan itu, saudara baca di dalam Yesaya pasal 1 ayat 4, 1 sampai 4, Yesaya pasal 11, Yesaya pasal 35, Yesaya pasal 60. Itu memberikan kepada saudara gambaran tentang bagaimana kerajaan itu akan makmur, akan damai sejahtera. Padang gurun yang saudara lihat ini, sekarang ini di Timur Tengah, dan kalau saudara yang sudah pergi ke Israel, saudara bisa melihat di sana bagaimana padang gurun itu. Tapi nanti Alkitab mengatakan bahwa Tuhan akan mengubah sistem iklim, ya. Sehingga hujan akan turun dan tanah-tanah yang gersang di daerah Israel itu akan menjadi subur makmur, sehingga orang-orang akan hidup di dalam kelimpahan. Nah, saudara baca saja itu, karena ini saya tidak baca satu demi satu ini, tapi yang pasti bahwa pada waktu itu bangsa Israel akan hidup di dalam keadaan yang damai, sejahtera, dan makmur sentosa. Nah, siapa pemerintahnya? Yesus adalah Raja atas segala raja. Ya, tadi kita sudah baca dari Daniel pasal 7, 13 sampai 14. Kemudian Daud yang akan dibangkitkan kembali itu akan menjadi raja atas Israel. Israel yang sudah dipulihkan tadi itu, ya. Dari Sungai Efrat sampai ke Laut Besar, Libanon sampai ke Sungai Mesir. Itu di situ Daud akan memerintah. Kalau dibandingkan, kalau Indonesia itu Yesus akan memerintah seluruh Indonesia, kalau Daud itu akan memerintah di ibu kota. Di Israel akan menjadi pusat bangsa-bangsa pada waktu itu, dan yang memerintah, memegang kekuasaan di pusat pemerintahan itu adalah Daud. Ya, dibangkitkan kembali nanti saudara. Ya, ayat-ayat ini saudara baca saja. Ya, ini banyak sekali nih. Yesaya, Yeremia, Yeskel, Hosea. Nah, ya, itu pasti. Kemudian aparatnya. Siapa aparat yang akan menjalankan roda pemerintahan mesianik selama 1000 tahun itu? Ini saya kasih tanda petik, gereja. Ya.
Karena di awal masa tribulasi gereja diangkat, selama berlangsung kesusahan besar di atas muka bumi, gereja bersama Yesus di awan-awan, dan sesudah berakhir masa antikris itu, Yesus akan turun bersama dengan saleh-salehnya untuk menginjakkan kakinya di atas bumi, dan Yesus beserta dengan orang-orang kudusnya, gereja akan masuk dalam pemerintahan mesianik itu untuk memerintah selama 1000 tahun lamanya. Ya, 1000 tahun lamanya itu saya sudah langsung aja ke Wahyu pasal 20 ya, ini ada di bagian G-nya nanti. Nah, jadi di situ maka ada yang memerintah di dalam 5 kota, ada yang memerintah 10 kota, ya. Jadi wilayah atau tingkat kemuliaan dalam pemerintahan itu ditentukan oleh waktu pengadilan di awan-awan. Seberapa mulianya mahkotamu ketika engkau berdiri di hadapan Kristus, maka begitu mulianya juga akan dikonversi ke dalam kekuasaan pemerintahan mesianik di atas seluruh muka bumi ini. Nah, siapa yang diperintah? Ya, ini ayat-ayat ya, saudara baca. Siapa yang diperintah? Orang-orang Yahudi dan bangsa-bangsa yang lolos dari masa tribulasi. Jadi, masa tribulasi itu adalah masa yang sukar. Tetapi ternyata tetap ada orang-orang yang bertahan hidup di sana. Mereka itu akan masuk dengan keadaan jasmani, masuk ke dalam pemerintahan mesianik itu. Baik bangsa Israel dan juga bangsa-bangsa lain yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sampai di akhir masa tribulasi itu. Tetapi bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain yang pada masa tribulasi percaya kepada Yesus, mereka akan masuk ke dalam kerajaan mesianik itu untuk ikut memerintah bersama-sama dengan gereja yang turun dari awan-awan bersama dengan Yesus. Nah, akhir dari pemerintahan mesianik ini diakhiri dengan perang Gog dan Magog. Nah, ternyata saudara-saudara di dalam Wahyu pasal 20 itu dikatakan bahwa pada saat akhir dari pemerintahan mesianik itu, maka iblis akan dilepaskan untuk seketika lamanya. Tapi dalam tempo yang seketika itu dia berhasil untuk menggerakkan, memobilisasi ya orang-orang dari Gog dan Magog. Kemudian mereka berkomitmen bersama-sama untuk menentang Mesias, menentang raja atas segala raja itu. Dan itulah yang disebut sebagai perang Gog dan Magog di dalam Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai dengan 10. Nah, jadi itu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa kerajaan mesianik itu. Nah, pada waktu itu Israel akan menjadi pusat peribadatan. Ini yang menjawab pertanyaan Bapak minggu lalu itu, bahwa adakah bait Allah? Nah, ternyata kalau kita baca di dalam beberapa ayat, saudara-saudara, bahwa pada waktu itu Israel akan beribadah secara agama Yahudi atau Yudaisme. Waktu masa tribulasi, 3,5 tahun pertama bangsa Israel beribadah di bait Allah secara Yudaisme. Tetapi 3,5 tahun yang kedua, bait Allah itu diduduki oleh antikris dan semua bentuk penyembahan kepada Allah, bentuk persembahan dan penyembahan kepada Allah itu dilarang dan hanya dibolehkan untuk menyembah kepada sang antikris. Tetapi sesudah berakhir masa antikris, maka semua bait Allah, fungsi bait Allah itu akan dipulihkan lagi sehingga selama pemerintahan mesianik yang
1000 tahun itu, maka bangsa Israel dapat beribadah dengan seperti biasa. Nah, coba saya bacakan dari Sakaria ya. Sakaria pasal 14 ayat yang ke-16 sampai 18. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka pada mereka tidak akan turun hujan. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Nah, jadi kita melihat di situ bahwa pada masa pemerintahan Mesianik itu Israel akan merupakan pusat peribadatan. Kalau sekarang ini bangsa-bangsa datang setiap tahun ke Mekah, ke tanah Arab untuk beribadah sesuai dengan hukum Islam, nanti justru orang akan datang tahun demi tahun ke Israel, Yerusalem, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan dan juga untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Nah, di dalam Yesaya pasal 60, Yesaya 60 ayat yang ke-7 berkata, segala kambing domba kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Tuh. Jadi bangsa-bangsa datang untuk membawa korban-korban, binatang-binatang atau hewan-hewan persembahan itu, dan itulah yang akan dipakai oleh Israel juga untuk beribadah kepada Tuhan. Semuanya itu akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagungan. Nah, jadi ada di dalam masa 1000 tahun pemerintahan Mesianik itu ada Bait Allah, ada mezbah, dan bangsa Israel, semua orang dari segala bangsa datang untuk mempersembahkan korban bakaran itu kepada ya. Tetapi di dalam, ya saya jawab aja pertanyaan Bapak itu ya. Tetapi di dalam langit baru, bumi baru, itu tidak ada lagi. Ya, coba saya bacakan dulu ini supaya saya tidak usah berulang-ulang lagi. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-22. Ini berbicara tentang Yerusalem baru ya yang turun dari langit, dan dikatakan gini ayat 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Jadi pada masa pemerintahan Mesianik di atas muka bumi, bait Allah ada. Orang masih beribadah secara agama Yahudi atau Yudaisme. Tetapi pada kerajaan kekal di langit baru bumi baru, maka tidak ada lagi bait Allah. Karena Allah sudah datang secara langsung untuk bertemu dengan manusia di dalam langit baru dan nah, jadi itu semua saudara-saudara data-data Alkitab tentang pemerintahan Mesianik yang akan datang itu. Aduh, salah pencet lagi. Biarkan berlalu dulu saudara-saudara supaya saya jangan terganggu konsentrasi. Nah, baru sampai di Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 8, di situ muncul kata 1000 tahun. Itu satu aspek saja. Jadi jangan karena satu aspek 1000 ini yang saudara tidak setuju kemudian meniadakan yang
puluhan ayat di atas tentang adanya pemerintahan mesianik di atas muka bumi yang jelas-jelas itu berbeda dengan kerajaan kekal di langit baru, bumi baru. Nah itu ya, jadi berbeda kerajaan kekal dengan kerajaan mesianik 1000 tahun. Nah, kenapa banyak orang yang tidak setuju dengan angka 1000 ini? Saya baca banyak, ya bukan beberapa, tapi paling tidak lebih 10 buku. Yang bahwa angka 1000 ini bukan angka bilangan, tetapi 1000 di sini adalah angka simbolik. Ya, landasannya adalah kitab Wahyu itu adalah kitab simbolik. Ya, saya tidak sedang membahas kitab Wahyu dan pola penafsirannya, tetapi yang menjadi alasan mereka bahwa angka 1000 di dalam kitab Wahyu itu angka simbolik oleh karena memang kitab Wahyu itu adalah kitab simbolik. Tetapi saya bantah itu. Kitab Wahyu bukan kitab simbolik. Kitab Wahyu adalah kitab sejarah. Memang di dalamnya ada ungkapan-ungkapan simbolik, tetapi ungkapan-ungkapan simbolik dalam kitab Wahyu itu dijelaskan juga oleh kitab Wahyu itu sendiri. Apa makna dari ungkapan-ungkapan simbolik itu? Seperti perempuan, seperti air, ya, laut, dari dalam bumi. Itu apa? Itu ada penjelasannya di dalam kitab Wahyu sendiri. Nah, angka 1000 bagi mereka adalah 10 kali 10 kali 10. Saya coba mencari dari sekian buku yang saya baca itu, kenapa ada angka 10 dikali 10, kemudian dikali 10 lagi. Itu satu. Yang kedua, saya mencoba mencari ayat referensi dari buku-buku yang mereka tulis itu, di mana satu ayat saja yang mengatakan bahwa angka 1000 itu adalah angka simbolik. Ya, saya belum menemukan, saudara ya. Ini makanya saya terus gali ini. Nah, selama saya belum menemukan ayat-ayat yang secara langsung mengatakan bahwa angka 1000 dalam Wahyu pasal 20 itu adalah angka simbolik, maka sampai hari ini saya akan tetap berpegang bahwa angka 1000 di dalam kitab Wahyu pasal 20 yang disebut 6 kali di situ, itu adalah angka bilangan, angka historis, angka literal. Jadi kalau dikatakan bahwa orang-orang percaya akan memerintah bersama dengan Yesus selama 1000 tahun lamanya, maka bagi saya itu akan terjadi 1000 tahun lamanya. Ya, jadi saya harap saudara sudah mengerti posisi saya. Ya, doktrin eskatologi ini, saya bukan penganut paham amil, saya bukan penganut paham postmil, tetapi saya penganut paham premil, lebih tepatnya lagi pretrib, bahwa Yesus akan datang di awal kerajaan 1000 tahun, lalu di awal masa tribulasi, dan kemudian pada masa 1000 tahun itu gereja akan memerintah bersama-sama dengan Yesus di atas muka bumi. Nah, siapa yang diperintah? Manusia-manusia yang bertubuh jasmani, bukan manusia-manusia yang sudah dirubahkan sepenuhnya. Ya, jadi itu bedanya kerajaan 1000 tahun dengan kerajaan kekal. Karena dalam kerajaan kekal itu tidak ada bait Allah, manusianya bukan lagi manusia-manusia yang terdiri dari darah dan daging ini, tetapi manusia-manusia kerajaan kekal adalah manusia-manusia yang sudah disempurnakan sehingga sama seperti Yesus. Tetapi di dalam pemerintahan mesianik 1000 tahun lamanya di atas muka bumi, maka manusia-manusia yang diperintah adalah manusia-manusia seperti kita sekarang ini, yang terdiri dari darah dan daging. Walaupun pada waktu itu gereja memang sudah diubahkan, sudah memiliki tubuh yang berbeda dengan tubuh yang alami. Oke, saudara-saudara, sebelum saya lanjutkan, ya mungkin sampai di sini ada Bapak Ibu yang mau bertanya, mau memperjelas tentang kerajaan
1000 tahun. Iya, iya, terima kasih Pak Daniel. Iya, kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mau bertanya kepada Pak Daniel tentang materi malam ini, silakan raise hand terlebih dahulu. Nanti akan dibuka unmute-nya. Ya, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Berarti ini ya Pak Daniel, pemerintahan 1000 tahun ini memang bukan pemerintahan yang terakhir ya Pak ya. Maksudnya pemerintahan yang Allah sendiri pimpin ya dalam kerajaan kekal ya. Ya. Masih ada apa namanya penyaringan lagi ya dari manusia-manusia yang sebelumnya ini telah diangkat oleh Yesus pada kedatangan yang kedua ya Pak. Berarti pengertiannya seperti itu ya manusia-manusianya. Mungkin penyaringan itu sudah harus tidak dipakai lagi di situ, karena penyaringan itu adalah di masa tribulasi. Oh, di masa Ya, tribulasi. kalau masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun itu manusianya udah jelas, manusia yang masuk surga nanti dan manusia yang tidak masuk surga. Karena di kerajaan 1000 tahun itu sudah tidak ada lagi penginjilan, ya, tidak ada lagi kesempatan untuk diselamatkan. Karena di situ Tuhan Yesus sendiri ya Pak yang akan memerintah ya, menjadi raja ya di kerajaan 1000 tahun itu. Ya, baik, bagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin bertanya silakan. Bagus sekali materi malam ini yaitu mengenai kerajaan 1000 tahun. Ya, ada yang tidak mengerti boleh bertanya kepada Pak Daniel. Silakan. Bapak dan Ibu. Berarti ya, silakan Pak Ahwi Ikwan. Oke. Iya, selamat malam Pak Palungan. Selamat malam. Iya, kebetulan malam hari ini saya mendengar jawaban atau penjelasan Pak Palungan terkait pertanyaan saya yang beberapa waktu lalu. Apakah nanti masih ada bait suci nanti di akhir zaman? Nah, yang menarik tadi katakan oleh Pak Palungan bahwa ternyata sesuai dengan Zakaria 14 tadi, kelak masih ada bait suci nanti. Ya, justru bangsa-bangsa yang pernah menyerang Israel akan kembali melakukan ibadah ya, kalau nggak salah ya. Zakaria 14, maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam dan untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Nah, Hari Raya Pondok Daun ini, apakah ini juga merupakan hari raya yang dilakukan bangsa Israel, artinya dalam jalan kebenaran. Ya, karena dikatakan jika ini jalan kebenaran, maka apakah Yahudi atau Judaisme dan Kristen ini kedua-duanya benar? Sementara bangsa-bangsa akan datang setiap tahun, tahun demi tahun untuk menyembah kepada Tuhan semesta alam untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Nah, Hari Raya Pondok Daun ini, apakah orang Kristen saat ini sudah melakukannya atau akan ikut sama-sama melakukan dengan orang dari bangsa-bangsa itu pada nantinya? Itu dulu, Pak. Iya. Jadi baiklah Bapak sudah terjawab ya bahwa akan ada ya. Ya, tetapi baiklah itu terakhir itu pada masa pemerintahan mesianik di atas muka bumi. Ya. Nah, oke, satu perbedaan yang terbersih di pikiran saya ketika Bapak Aki tadi itu bahwa tahun demi tahun. Nah, jadi kerajaan mesianik itu ada periode waktunya, tahun demi tahun. Sementara nanti di kerajaan kekal itu tidak ada lagi itu, karena kita sudah masuk di dalam satu periode yang tidak ada lagi batas waktu, maka tidak ada lagi tahun demi tahun dan di sana tidak ada lagi bangsa-bangsa. Ya, saya sudah langsung sambil menyebutkan ini beberapa poin-poin yang merupakan perbedaan antara kerajaan mesianik dan kerajaan kekal. Nah,
Hari Raya Pondok Daun itu bagi bangsa Israel adalah satu hari yang diperingati, yang dirayakan sebagai satu peringatan sejarah. Bagaimana mereka mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Dan dengan mengadakan Hari Raya Pondok Daun itu berarti mereka mengenang bagaimana perbuatan Tuhan yang besar atas mereka, baik ketika mereka masih ada di tanah Mesir maupun ketika mereka sedang dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Nah, ketika mereka sampai di tanah Kanaan, tanah perjanjian itu, mereka lakukan itu untuk mengenang dan kemudian juga untuk mengajarkan kepada anak cucu mereka bahwa Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu pernah melakukan satu perbuatan dahsyat yang telah memimpin bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun itu dengan tidak kekurangan dan tidak kelaparan. Nah, jadi itu. Nah, itu dirayakan secara terus-menerus. Nah, bagi gereja, ya mungkin secara historis tidak terlalu signifikan, ya tidak terlalu signifikan karena gereja artinya orang-orang percaya dari berbagai bangsa itu tidak terlalu menjiwai perayaan Hari Raya Pondok Daun dari bangsa Israel itu karena gereja tidak secara emosional dan secara historis tidak terlalu terlibat di dalam peristiwa Pondok Daun itu. Nah, tetapi bangsa Israel merayakan itu sebagai satu rasa syukur, maka gereja juga dengan prinsip mengucap syukur, tapi bukan saja kepada Allah yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, tetapi mengucap syukur kepada Allah yang sudah memberikan kepada gereja kebebasan dari dosa dan penghukuman kekal. Nah, jadi mungkin bentuknya dan landasan historisnya berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu sama-sama mengucap syukur, sama-sama mengenang perbuatan-perbuatan besar yang Allah telah kerjakan bagi semua orang-orang percaya. Dan itu kemudian nanti pada kerajaan Mesianik itu, maka baik gereja maupun bangsa Israel satu di dalam liturgi, ya satu di dalam liturgi itu untuk bersama-sama mensyukuri semua yang Tuhan sudah kerjakan bagi orang-orang yang percaya, baik dari bangsa Israel maupun dari yang bukan bangsa Israel. Nah, saya kira itu Pak Jaya. Jadi sedikit saya tidak, terus terang saya tidak persiapkan tentang Hari Raya Pondok Daun ini, tapi karena itu ditanyakan, jadi itu jawaban saya bahwa nanti gereja akan melakukan bersama-sama dengan Israel, ya. Tetapi di dalam kerajaan 1000 tahun itu jangan lagi pakai kata gereja ya, jangan lagi pakai kata gereja ya. Itu sudah umat Tuhan, ya. Jadi sama-sama umat Tuhan di situ. Karena gereja itu berakhir pada waktu pengangkatan ke awan-awan. Itu di situ berakhir istilah gereja. Saya kira itu Pak Iwan. Ya. Oke, gimana Pak Iya, Pak. Iwan? Jelas? Iya, Pak Palungan. Jadi berarti antara Judaisme dan Kristen ini, berarti Tuhan punya dua ajaran yang berbeda. Berarti bisa juga menjadi Judaisme dan bisa juga menjadi Kristen. Karena dari penjelasan Hari Raya Pondok Daun ini, itu hari raya yang berbeda dengan orang Kristen dan tidak dilakukan orang Kristen, begitu Pak ya. Baru kemudian terkait Zakaria tadi, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang bersujud kepada Tuhan ini, dikaitkan dengan Yesaya 60 ayat 7. Segala kambing domba kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan nebayot akan tersedia untuk ibadahmu, semuanya akan disembelihkan atas mezbahmu sebagai korban yang berkenan kepadaku. Nah, apakah nanti orang-orang ibadah Israel ini akan terjadi dan kapan itu akan digenapi? Nah, sedangkan di sini dikatakan di Yesaya 6, sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Nah, kalau ini belum digenapi dan akan digenapi oleh Israel,
maka ini justru lebih menunjukkan dua perbedaan antara Kristen dan Israel. Nah, ini yang tentu menjadi pertanyaan saya, ibadah Pondok Daun ini justru, ya kalau itu diakui sebagai ibadah yang benar dari Tuhan, maka mengapa Kristen tidak melakukannya dan Oke, kapan ya. menggenapi Jadi Yesaya 66 ayat 7 kapan ini? ya, Pak, saya sudah tangkap ya, saya sudah tangkap. Jadi ada perbedaan liturgi, ya, ada perbedaan liturgi antara Israel dengan Kristen. Ya. Mengapa bangsa Israel dengan liturgi persembahan-persembahan korban dari hewan-hewan itu? Karena bagi mereka itu hewan adalah tipologi, gambaran dari Mesias yang akan datang. Jadi darah binatang yang ditumpahkan oleh bangsa Israel ketika mereka beribadah itu melambangkan kepada darah Yesus yang yang akan datang untuk menyucikan dari dosa sekali untuk selama-lamanya. Nah, kenapa gereja tidak melakukan dengan pola yang sama dengan mempersembahkan korban binatang? Karena sudah terjadi antitesisnya, antitipenya, yaitu Yesus. Nah, jadi sama seperti ini, Pak. Kalau Bapak punya resi KTP, oh, laku tuh, Pak. Laku resi KTP. Tetapi kalau sudah punya KTP asli, yang resi dibuang nggak masalah. Nah, karena itu Yesus berkata bahwa hukum Taurat berlaku sampai zaman Yohanes. Hukum Taurat di sini bukan tidak berlaku lagi 5 kitab Musa itu, tetapi yang dimaksud berlaku sampai zaman Yohanes itu adalah ritual-ritual keagamaannya. Liturgi-liturgi keagamaannya itu tidak lagi mempersembahkan korban binatang, oleh karena binatang-binatang yang dipersembahkan bangsa Israel itu akan merupakan bayangan daripada Yesus yang akan mati di atas kayu salib. Nah, jadi karena itu maka gereja tidak wajib untuk mempersembahkan binatang lagi. Nah, kalau Bapak nuntut itu ya berarti Bapak mundur. Ya, berarti Bapak mundur. Karena kita sudah punya korban yang sempurna, tetapi kita masih mempertahankan yang tidak sempurna itu. Nah, saudara, Bapak baca Ibrani, ya, Bapak baca Ibrani, bahwa itulah yang merupakan pembeda antara Israel dan gereja di dalam pola liturgi, ya, dalam pola liturgi. Tetapi hakikat ibadahnya ya sama-sama mengabdi, sama-sama bersyukur, sama-sama memuji menyembah Tuhan. Nah, jadi di situ. Nah, kapan itu akan terjadi? Bangsa Yahudi akan dengan unta-unta tadi dan kambing domba itu ya waktu Yesus datang menginjakkan kakinya di atas bukit Zaitun itu. Kalau Bapak baca di dalam Sakaria pasal 14 itu dari ayat 1 sampai seterusnya, nah itu dari situ, sejak saat itulah ditetapkan oleh Tuhan kembali bangsa Israel akan beribadah dengan pola liturgi. Ya, pola liturgi dari Yudaisme, agama Yahudi yang lama. Jadi itu sejak saat itu. Dan itu akan diperkenankan Tuhan. Ya, nah, saya terus terang sampai ini, karena ini pertanyaan baru muncul, ya. Kenapa Tuhan mengizinkan lagi pada waktu itu mempersembahkan korban binatang itu? Apakah kemudian mengeliminir yang sudah aslinya, yaitu kematian Yesus di atas kayu salib, atau itu hanya sekedar merupakan satu pembuktian bahwa Tuhan sedang memuliakan Israel, yang dimana bangsa-bangsa harus datang untuk mengikuti semua pola-pola liturgi. Nah, jadi saya kira itu, Pak. Jadi ada perbedaan yang mendasar antara gereja dengan Israel, dan karena itu maka gereja tidak lagi diwajibkan untuk mempersembahkan korban-korban binatang itu, ya, karena binatang-binatang yang dipersembahkan bangsa Israel dalam perjanjian lama adalah tipologi daripada Yesus yang akan mati di atas kayu salib. Nah, itu keyakinan gereja. Ya, saya nggak tahu Pak Aki apakah Bapak percaya itu atau tidak, tetapi yang pasti bahwa keyakinan gereja
Tidak perlu lagi mempersembahkan kambing, domba, lembu, sapi, oleh karena darah Yesus sudah tertumpah dan korban Yesus korban sempurna sekali untuk selama-lamanya. Ya, saya kira itu Oke. Pak, ya. Ya, oke. Panjang lagi itu. Ya, terima kasih Pak Daniel. Sekarang kita next ke Ibu Retno Madiun. Silakan Ibu. Ya, silakan. Ya, salam Pak Daniel. Oh, Pak, Saya Bapak ya, istri, oke. Ya. istri Oke. saya. Jadi namanya, tapi aslinya Iya. Sugiarto. Oke, silakan Pak. Ya. Ini saya mau tanya Pak Daniel. Itu nanti pemerintahan 1000 tahun damai kan Tuhan Yesus yang memimpin, bahkan staf-stafnya kan orang-orang kudus. Jadi itu pakai tubuh jasmani seperti kita atau pakai tubuh kemuliaan Pak Daniel? Itu yang saya tanyakan. Ya, Iya, terima kasih. waktu gereja diangkat di awal masa tribulasi, itu dikatakan yang mati dibangkitkan mengenakan tubuh yang tidak dapat binasa. Kemudian yang hidup dalam 1 Korintus pasal 15 dikatakan dalam sekejap mata diubahkan untuk mengenakan peri yang tidak dapat binasa. Sehingga sebelum gereja diangkat itu, gereja sudah mengenakan tubuh kemuliaan sama seperti tubuh Yesus. Nah, itu sudah Bapak baca aja di kisah tentang kebangkitan Yesus itu. Bagaimana keadaan tubuhnya? Posturnya sama, rupanya sama, tetapi dengan sifat yang berbeda. Nah, tubuh itu dipakai sudah di gereja di awan-awan selama 7 tahun. Waktu turun dari atas juga itu tetap dengan tubuh yang sama. Masuk di dalam kerajaan 1000 tahun juga tetap dengan tubuh yang sama. Ya. Nah, tetapi orang-orang yang tidak terangkat, yang baru percaya ketika mereka berada di atas, ketika mereka masuk dalam masa tribulasi, itu nanti masuk dengan tubuh yang apa namanya itu, ya, terutama yang tidak percaya kepada Yesus itu akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun itu dengan tubuh jasmani. Karena itu di sana akan ada kawin-mawin. Tetapi yang kawin-mawin di sini di antara orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, yang sudah lahir, yang sudah diubahkan itu ya tidak lagi berpikiran untuk kawin-mawin di situ, Pak. Tapi di dalam kerajaan 1000 tahun itu ada kelahiran, ada kematian. Nah, siapa yang lahir, siapa yang mati? Yang lahir adalah orang-orang dari perkawinan antara bangsa-bangsa ataupun juga bangsa Israel yang masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun itu dengan tidak percaya kepada Yesus. Nah, di dalam mereka juga akan mengalami kematian. Siapa itu? Ya, orang-orang itu. Gereja, ya, orang-orang percaya gereja dan orang-orang yang percaya pada masa tribulasi tidak akan lagi mengalami kematian dan melahirkan di dalam apa namanya itu kerajaan 1000 tahun itu. Saya kira itu Pak. Jadi yang memakai tubuh kemuliaan itu ya gereja dan orang-orang yang percaya pada masa-masa tribulasi, dan yang tidak percaya itu ya masuk dengan tubuh jasmani seperti kita sekarang ini. Ya. Iya, terima kasih Pak Daniel. Bagaimana Pak, jelas? Ya, sudah. Penjelasan dari, oke, ya. Terima Baik. kasih. Ya, sama-sama. Ya, bagaimana Pak Daniel, apa mau dilanjutkan kembali materinya? Ya. Masih ada ya Pak? Oke. Masih Ya, ada. silakan Pak. Ya. Ya. Jadi kita sekarang, saudara, kita masuk ke dalam satu periode terakhir, ya. Yaitu langit dan bumi baru. Ya, saya kira ini sudah tidak terlalu perlu penjelasan panjang lebar, ya. Ini saya bacakan saja dan berarti kita tinggal satu kali lagi ketemu di dengan materi ini, ya, untuk membicarakan satu pokok yang sangat penting dan saya akan lebih banyak aplikasinya nanti di situ. Nah, langit dan bumi baru. Setelah berakhir kerajaan Mesianik 1000 tahun, maka Tuhan akan melenyapkan bumi yang lama dengan api. Nah, ini juga ada yang tanya ya, kalau tidak salah ibu-ibu yang nanya minggu lalu itu ya.
Iya Pak, betul. Ya, ya. Ini ayatnya ini. Ya. Jadi langit yang lama, bumi yang lama itu akan dilenyapkan, dimusnahkan dengan api. Ini ayatnya, saya tidak perlu baca. Ya. Dan menciptakan langit dan bumi yang baru. Nah ini ayatnya. Jadi saya hanya ini aja Bu. Jadi saya hanya kumpulkan ayat-ayat aja, saya kelompokkan, lalu saya bagikan kepada Bapak Ibu. Tidak perlu saya tafsirkan lagi gitu kan. Karena Alkitab itu ya literal gitu loh. Literal, tidak usah dimaknai macam-macam. Literal. Nah, di dalam langit yang baru dan bumi yang baru itu ada dua tempat. Ya, yang kita sudah kenal dan semua agama tahu itu ya, surga dan neraka. Kita bahas dulu surga itu. Surga tempat kediaman orang beriman masa perjanjian lama menerima Yesus pada zaman gereja dan orang-orang yang percaya Yesus dengan setia pada masa tribulasi. Jadi itu tempat orang-orang yang percaya kepada Yesus baik dalam perjanjian lama, gereja, zaman gereja ataupun pada masa tribulasi. Langit dan bumi baru tidak memiliki laut. Nah, ini. Nih, ayatnya nih, ya. Tidak ada laut sana, jelas. Kemudian ibu kotanya turun dari surga. Wahyu pasal 21 ayat 2 dan ayat 11 sampai 21. Ini Yerusalem baru yang kalau kita baca dalam kitab Wahyu itu 4 persegi. Tingginya 12.000 stadia, panjangnya 12.000 stadia, lebarnya 12.000 stadia. Nah, itu kalau saudara konversi di dalam meter itu, buka saja di kamus Alkitab ya. Satu stadia itu, aduh saya lupa itu. Tapi pokoknya ini satu kota yang sangat besar ya. Nah, ini ada satu buku yang saya baca, ini misionari dari Belanda. Aduh, saya lupa lagi namanya itu. Pernah mengajar di STT Tanah Toraja, pernah mengajar di STT Proklamasi. Lalu dia katakan, ini mustahil. Tidak mungkin ada kota yang seperti itu. Bagi dia mustahil. Nah, ketika saya baca kata mustahil itu di dalam bukunya, loh, saya berkata ini, kalau ada pendeta yang berkata seperti ini, ya bagaimana umatnya, ya kan? Pendetanya saja, misionari, penginjil lintas bangsa saja, tidak percaya bagaimana kekuasaan Tuhan bisa mengadakan sebuah kota yang tingginya 12.000 stadia, lebar dan panjangnya. Ya, bagaimana umat gitu. Nah, sekarang bagaimana mana lebih sulit menciptakan langit dan bumi yang ya saya nggak tahu berapa ribu stadia di panjang lebarnya ini, bumi ini dalamnya berapa stadia gitu ya. Tetapi yang pasti bahwa kota Yerusalem baru yang turun dari surga itu tidak terlalu besar, tidak terlalu luas dibandingkan dengan luasnya langit dan bumi yang sekarang ini. Jadi bagi saya tidak mustahil bagi Tuhan untuk mengadakan kota yang digambarkan di dalam Wahyu pasal 21 itu. Kemudian di dalam langit yang baru atau dalam surga itu Allah tinggal bersama-sama dengan manusia. Nih ayatnya nih. Ayatnya. Ya, saudara baca di rumah ya. PPT-nya ada sama Ibu Heni, minta lalu saudara baca ya. Jangan saudara sia-siakan PPT ini bikinnya susah saudara-saudara ya. Jadi capek, stres. Nah, kalau saudara baca ya itu menghilangkan rasa capek dan stresnya itu. Tetapi kalau saudara sia-sia ya tambah bikin stres. Tinggal sama-sama dengan manusia. Ini dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 13 itu, bahwa sekarang kita hanya melihat seperti melihat bayangan di cermin, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka.
pengenalan akan Allah itu tidak lagi terbatas, tetapi pengenalan akan Allah itu menjadi sempurna oleh karena kita dalam keadaan yang kudus sempurna dan Allah kudus sempurna, kita sama-sama sempurna, jadi kita mengenal Allah itu secara utuh. Ya, jadi ini ada juga mengatakan, saya nggak tahu apakah di kelas ini atau di kelas lain, bahwa 1 Korintus 13:12 itu adalah Alkitab. Kalau saya sih bukan ya. Mungkin bukan di sini ya. Yang 1 Korintus 13:12 itu bagi saya itu adalah Allah, Yesus ya. Nah. Kemudian surga di langit baru bumi baru tidak memerlukan matahari, lampu penerang. Ini ada ayatnya. Karena Allah sendiri adalah penerangnya. Atau saya bacakan ya, Wahyu pasal 21. Ayat yang ke-23 dan 24. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu ada lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Itu apa namanya, spesifikasi dari kerajaan kekal itu tidak memerlukan matahari, tidak memerlukan lampu. Kalau kerajaan 1000 tahun, ya ada siang, ada malam, ada tahun, ya berganti tahun. Nah, jadi berbeda. Kemudian tidak terdapat malam di sana. Ayat 25. Wahyu pasal 21 ayat 25. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Tidak ada. Semuanya terang. Ya. Makmur sejahtera. Nah, makmur sejahtera di sini jangan dimaknai lagi secara ekonomi ya, semata-mata sudah itu. Pokoknya di sini ketentraman, ketenangan, kebahagiaan itu sudah tidak terbataskan lagi, tidak terhingga lagi ya. Sehingga bukan hanya sejahtera materi. Pendeta mengatakan nanti di surga ada orang Kristen yang tinggal di rumah real estate, ada yang tinggal di rumah PTN, ada yang tinggal di rumah gubuk gitu ya. Ya, itu urusan mereka gitu. Tetapi semua orang yang masuk di dalam langit baru, bumi baru, khususnya surga bersama-sama dengan Yesus di sini, itu sudah hidup penuh dengan kemuliaan, keagungan, kejayaan, sehingga tidak ada lagi di situ pemikiran real estate, rumah BTN, dan lain sebagainya. Halo? Ya, monitor Pak. Oke. Sudah selesai ya Pak Daniel materinya. Satu lagi. Oh ya, masih ada ya. Silakan. Halo. Iya Pak. Ya dengar Pak. Kami dengar. Iya. Neraka ini slide-nya kok nggak muncul. Oh. Tidak bisa ya Pak. Saya pakai yang biasa. Oke. Nah, ini neraka. Nah ya, kelihatan Pak. Ya. Oke. Neraka adalah tempat kediaman yang kekal bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Ini dikatakan dalam Alkitab sebagai lautan api. Kegelapan yang penuh dengan kerta gigi. Ini ada ayat-ayatnya. Kegelapan yang paling dahsyat. 2 Petrus 2 ayat 17. Kekelaman untuk selama-lamanya, Yudas 13. Dapur api yang tidak terpadam. Nah, itu beberapa ayat yang mendeskripsikan tentang satu tempat lain selain surga, dan ini adalah tempat yang disediakan bagi iblis dan pengikut-pengikutnya. Nah, jadi ini dua tempat yang menjadi tujuan akhir dari manusia. Saya berdoa supaya saudara tidak ke sini.
Tetapi betapapun saya tidak rela untuk itu, tetapi ya keputusan ada di tangan setiap orang mau percaya kepada Yesus, mau menerima Yesus atau dia. Karena yang menentukan masuk surga atau masuk neraka itu adalah keputusan untuk selama di dalam hidup ini percaya atau tidak percaya kepada Yesus. Nah, karena itulah saudara, maka di dalam kita bergereja itu ya bukan soal merek, bukan soal pendeta, bukan soal liturgi, budaya, dan lain sebagainya. Tetapi bergereja itu adalah relasi personal dengan Tuhan Yesus. Nah, jadi saya kira saudara, untuk malam ini pemaparan saya sampai di situ. Jadi kita selesai kerajaan mesianik 1000 tahun. Ya, terserah apakah saudara memakai kerajaan 1000 tahun atau kerajaan mesianik, ya. Salah satu aspeknya adalah aspek waktu, dan aspek waktu itu berlangsung selama 1000 tahun. Nah, tapi karena sudah begitu umum dipakai bahwa kerajaan itu adalah kerajaan 1000 tahun, ya nggak apa-apa pakai kerajaan 1000 tahun juga. Ya, tapi di dalam kerajaan 1000 tahun itu hakikatnya adalah Yesus memerintah sebagai raja atas segala raja di atas muka bumi ini selama 1000 tahun. Dan sesudah berakhir kerajaan 1000 tahun itu, tinggal dua, surga atau neraka. Ya, jadi Alkitab hanya memberitahukan kepada kita, ini loh yang akan terjadi bagi orang-orang yang beriman, ini yang terjadi bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, siapa yang masuk ke surga, siapa yang masuk ke neraka? Nah, itu jelas di dalam Alkitab, ya. Karena itu minggu depan sebagai sesi terakhir saya akan menyampaikan itu, apa yang harus kita lakukan sekarang ini supaya kita layak untuk menyongsong kedatangan Tuhan pada kali yang ke. Nah, demikianlah Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, materi pada malam ini. Saya kembalikan kepada Ibu Aling. Tuhan Yesus memberkati. Amin, puji Tuhan ya Pak, materi malam ini luar biasa. Dengan kita belajar materi malam ini, kita jadi tahu bahwa tujuan akhir dari kehidupan orang percaya itu seperti apa ya Pak ya. Jadi kita ini menjadi Kristen bukanlah Kristen keagamawiaan, yaitu apa yang lebih mengutamakan aturan-aturan dalam keagamaan, tapi harus lebih mengutamakan relasi hubungan kita kepada Tuhan ya Pak. Bahwa kita ini adalah pengikut Kristus. Jadi kita ini adalah benar-benar mengenal Tuhan kita dengan baik dan melakukan apa yang diajarkan dan dikehendaki oleh Tuhan Yesus kepada kita semua, sehingga kita akan bisa menjadi anggota kerajaan 1000 tahun dan kerajaan kekal Allah Bapa yang terakhir ya Pak. Oke, baik, terima kasih Pak untuk materi yang telah dijabarkan kepada kami malam ini, yang memberi kami pengertian yang benar akan kehendak Tuhan bagi diri kami sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Baiklah, sebelum kita masuk pada sesi diskusi atau tanya jawab, yang ingin bertanya dengan memberi tanda raise hand terlebih dahulu. Harap pertanyaan Bapak Ibu sesuai dengan topik materi malam ini ya, karena pengajaran Pak Daniel itu secara sistematik. Oke, yang pertama adalah Pak Kemiri. Oke. Silakan Pak. Iya. Terima kasih Pak Daniel. Itu yang tadi bertanya itu tuh Pak Iwan itu di grup sebelah ya. Kedua yang pertanyaan saya itu perang Harmagedon itu posisinya di mana itu ya? Ketiga, waktu orang Israel mendirikan bait Allah, ya memang kalau kita lihat sepertinya ada sih, seperti mereka cari sekarang sapi merah waktu zamannya Musa sudah mereka bisa dapat DNA-nya sudah bisa di cloning apa semua sudah terjadi toh. Nah, menjadi pertanyaannya, justru waktu terjadi atau membuat bait Allah itu ya itu berarti artinya semakin jauh mereka semakin nggak mengenal Tuhan Yesus itu sendiri. Itu pandangan saya. Bagaimana menurut Pak Daniel? Maksud Bapak membangun bait Allah
tanda tidak mengenal Yesus gimana maksudnya? Loh, semakin ya berarti kan mereka nggak percaya tentang Tuhan Yesus apa semua kan semua baik suci nggak ada lagi maksud saya. Nah, mereka berarti beribadah ke itu toh seperti kembali ke zaman Yahudi lagi gitu toh Pak Daniel? Ya, ya. Terima kasih untuk pemberitahuan Bapak tentang tadi. Jadi memang saya melihat tadi ada konotasi pemaksaan kehendaknya dia itu. Jadi makanya saya agak tegas juga bicara sama dia. Nah, lalu yang kedua, ada 2 pertanyaan Bapak ya. Armageddon dulu ya. Armageddon dulu Iya. ya. Nah, Armageddon itu akan terjadi di akhir dari masa tribulasi. Nah, itu di dalam kitab Wahyu, itu dikatakan bahwa antikris akan membawa tentaranya itu dari timur, ya, melewati sungai Efrat yang sudah dirubah menjadi jalan raya itu, dikering menjadi jalan raya, itu sebanyak 20.000 laksa tentara akan datang ke Yerusalem. Dan di Yerusalem itu ada satu dataran rendah yang luas. Ya. Coba nanti Bapak klik di internet itu, Lembah Yosafat. Itu sekarang itu menjadi daerah pertanian yang subur bagi bangsa Israel. Dan sesuai dengan Alkitab bahwa di lembah itulah akan berkumpul tentara-tentara dari timur yang 20.000 laksa itu untuk kemudian berperang melawan umat Tuhan. Bangsa Israel. Karena kan waktu itu kan fokusnya kan bangsa Israel. Jadi sekarang ini ya saya juga mengikuti perjalanan tur dari Indonesia ke Israel dan ada orang Yahudi yang di situ yang menjadi pemandu wisatanya. Dia berkata dia juga pakar eskatologi dan datang ke Indonesia bikin seminar beberapa tempat di Indonesia. Lalu dia berkata bahwa peperangan akan terjadi. Jadi lalu dia menunjuk kepada perang Ukraina. Wah, ini perang Ukraina ini sudah semakin dekat, Yesus akan datang. Saya pikir, wah ini agak sedikit meleset dari apa yang Alkitab katakan. Justru peperangan akhir zaman itu adalah bangsa Israel yang akan menjadi pelaku utamanya. Bukan bangsa Rusia, bukan bangsa Arab, bukan bangsa Eropa. Enggak. Tapi pelaku utamanya adalah Israel yang dikepung oleh bangsa-bangsa Arab yang kemudian dibantu oleh Rusia gitu. Jadi peperangan apapun yang terjadi di atas muka bumi ini, selama itu belum menyangkut Israel dan pendudukan serta keagamaan Israel, itu belum merupakan tanda kedatangan Tuhan. Nah, tetapi nanti kalau Israel itu sudah menjadi fokus dari peperangan itu, nah itu di situ mesti hati-hati. Nah, jadi pada waktu itu antikris akan membawa tentara laskar-laskarnya yang terpilih itu lalu datang ke Lembah Yosafat itu untuk berperang di sana. Tetapi dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan turun dari surga kemudian membunuhnya dengan nafas dari mulutnya. Itu. Kemudian kenapa kok Tuhan mengizinkan kembali kepada pola ibadah yang lama? Menurut saya ini liturgi. Ya, liturgi. Kalau di dalam perjanjian lama, inti daripada korban itu adalah untuk menjadi gambaran Yesus yang akan datang, tetapi ibadah di dalam kerajaan Mesianik itu, ini penafsiran Pak ya, penafsiran, itu merupakan bentuk pemuliaan Tuhan kepada bangsanya, bangsa pilihannya maksud saya, bangsa pilihannya, sehingga semua bangsa-bangsa di atas muka bumi yang tadinya memusuhi Israel itu akan datang takluk menaklukkan diri untuk mengakui bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah dan mengakui Allah yang disembah oleh Israel. Nah, lembu merah itu pernah di era tahun 90-an itu kurang lebih lah 90-an atau menjelang tahun 2000-an itu pernah rame di Indonesia karena ada pendeta yang namanya pendeta Peter John Roth itu bikin seminar di mana-mana. Dia berkata, saudara-saudara, ini adalah akhir dari
akhir zaman oleh karena Bait Allah segera dibangun, di mana lembu merah yang akan dipakai untuk pentabisan Bait Allah itu sudah ditemukan di, saya lupa itu di mana, Eropa mana itu ya, tapi Eropa Utara gitulah. Itu di sana sudah ada lembu merah. Nah, tapi kalau kita bicara lembu merah, Pak, itu tidak bisa lebih dari setahun. Nah, jadi kalau Bapak sekarang ketemu ada lembu merah, lalu itu kita proyeksikan kepada pentabisan Bait Allah, berarti tidak setahun lagi. Karena kalau lebih dari setahun, itu sudah melampaui umur yang ditetapkan Tuhan dalam Alkitab. Umur dari lembu itu harus tidak bercacat, warna merah, dan setahun, gitu, jantan. Ya. Jadi hati-hati dengan lembu merah, karena ya tidak boleh lebih dari 1 tahun. Umurnya harus setahun, ya gitu ya. Nah, jadi saya tidak mempergunakan lembu merah ini sebagai patokan, karena kalau muncul lembu merah, nanti ya berarti setahun lagi dong Tuhan akan datang gitu kan. Saya kira gitu ya. Saya kira itu jawaban. Oke, gimana Pak Kamiri, jelas dengan penjelasan dari sedikit Pak satu Daniel? pertanyaan. Adakah Oke. kemungkinan orang Israel itu bertobat mengakui Yesus di zaman-zaman kedatangan Tuhan Yesus gitu? Apakah mereka waktu kalah dalam Harmagedon mereka percaya sama Tuhan, Pak Daniel? Waktu saya mengajar tentang tribulasi, Bapak ikut nggak? Tribulasi. Tadi lagi keluar sebentar. Oh, enggak, bukan tadi, tapi beberapa waktu yang lalu, masa tribulasi. Justru di masa tribulasi itulah, Pak, terjadi gelombang pertobatan besar-besaran dari bangsa Israel. Nah, terjadi gelombang pertobatan bangsa Israel di masa tribulasi itulah yang membuat amarah dari antikris itu semakin memuncak, sehingga dia semakin fokus untuk memerangi bangsa Israel. Tetapi Tuhan melindungi Israel itu. Dan bukan di perang Armageddon. Di perang Armageddon itu justru merupakan puncak dari kemenangan orang-orang Israel yang telah bertobat itu pada masa tribulasi. Oh, tribulasi. Ya, jadi pertobatan Israel itu terjadi karena kalau Bapak baca di dalam Wahyu pasal berapa ya? 7 apa 6 itu ya, yang 144.000 bangsa Israel yang dimeteraikan itu. Nah, mulai dari situ baru mulai orang-orang Israel itu bertobat. Ya. Jadi itu di masa tribulasi, Pak. Nah, masuk kerajaan 1000 tahun sudah tidak ada lagi ya. Saya sudah katakan tadi, tidak ada yang penginjilan di situ, tidak lagi yang pindah agama di situ. Pokoknya bercampur, tetapi arah kehidupannya sudah tentu masing-masing. Ya itu, Pak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Jelas ya, Pak Ivan. Oke, selanjutnya next, Ibu Lienwati Bondowoso. Silakan, Ibu. Monitor, silakan Ibu. Ya. Malam, Bu dan Pak Dan. Saya mau tanya tentang neraka, Pak. Kan beberapa tahun lalu marak ya kesaksian orang dibawa ke neraka gitu. Dan di situ dibilang setan tuh menyiksa manusia yang sudah meninggal dan sebagainya. Terus ada yang bilang nggak mungkin setan menyiksa manusia lah, setannya sendiri kan juga akan disiksa di situ. Jadi saya bingung, yang saya penasaran kesaksian-kesaksian itu alkitabiah atau tidak sebenarnya, Pak? Iya. Itu saja saya. Ya, bukan hanya itu pendeta dengan ajaran yang weekend ke surga, jalan-jalan ke neraka, lalu kembali hari Minggu khotbah di gerejanya kan. Ya, kemudian ya ini saya sebut saja dari sini karena ini bukan rahasia. Pendeta Filipus Mentova dari Surabaya itu juga kan dibawa jalan-jalan ke neraka ya kan. Nah, sekarang itu neraka belum ada. Yang ada itu adalah Egena, Tartarus, atau Seoul, tempat sementara orang-orang yang mati di luar Kristus. Ya. Jadi kalau mereka dibawa ke neraka, ya mungkin itu adalah visi, ya mungkin itu visi. Bisa saja, tetapi bahwa mereka itu jalan-jalan ke neraka, ya neraka belum ada. Kan baru akan diciptakan nanti, baru akan diadakan di langit baru, bumi baru. Oh ya, satu lagi Bapak Ibu, saya lupa tadi ya, bahwa surga itu akan ada di bumi ini ya. Jadi bukan kita naik, tapi surga yang turun dari langit ke bumi. Tuhannya akan turun dari langit ke bumi ya. Nah, jadi pada saat itu ketika bumi ini, langit baru, bumi baru ini sudah didiami oleh Allah,
baru neraka itu diadakan di tempat lain di bawah bumi, kata Alkitab itu. Disitulah baru dilemparkan ke situ semua orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, mulai dari zaman Adam sampai kepada akhir dari masa tribulasi. Itu Ibu. Nah, saya sih ya percaya enggak, ya enggak percaya juga, lebih banyak enggak percayanya orang-orang yang itu. Karena saya lebih percaya kepada apa yang Alkitab katakan daripada pengalaman-pengalaman seperti itu. Ya itu pribadi saya Bu ya. Jadi boleh Ibu percaya apa yang saya katakan, tetapi yang pasti bahwa neraka itu baru nanti ketika langit baru, bumi baru. Jadi masih belum bisa dipastikan tuh memang apakah betul dari Tuhan atau gimana? Nggak Ya, tahu ya Pak. itu perlu diuji, perlu diuji. Karena kan waktu itu saya pernah ikut KKR-nya itu juga banyak sekali orang yang bertobat Pak pada waktu itu. Percaya, maksudnya kayak gitulah, altar call. Ya bisa saja, bisa saja. Kalau kita mau menyatakan sesuatu, karena Alkitab jelas mengatakan ada neraka, ya kan? Iya. Jelas. Soal dia pergi ke neraka atau tidak itu kan soal lain. Itu soal lain. Tetapi bahwa ada neraka jelas Alkitab katakan gitu loh. Jadi ketika kita sebutkan neraka, ya itu kita sebutkan Alkitab. Apa yang Alkitab katakan. Tetapi bahwa orang bisa pergi ke situ, ya itu yang saya mesti gali lebih dalam lagi. Siapa yang bisa ke situ? Untuk apa ke situ? Kalau dia harus dibawa ke situ baru dipercaya Alkitab, berarti dia tidak percaya Alkitab selama ini dong, ya kan? Saya tidak perlu dibawa ke neraka untuk percaya bahwa neraka itu ada, karena Alkitab sudah mengatakan kepada saya bahwa neraka itu ada, gitu aja. Tidak harus pergi ke neraka dulu. Iya Pak. Nah, soal orang bertobat atau tidak, ya itu pertobatan seseorang itu bukan karena pendeta, tetapi karena pekerjaan Roh Kudus, karena firman Allah. Saya kira itu. Terima kasih ya Pak ya. Iya, jelas ya Ibu Linwati. Oke. Baik, siapa lagi yang ingin bertanya atau menambahkan pada materi malam ini, silakan. Mengomentari juga boleh, mengomentari. Ya, mengomentari juga boleh ya Pak. Oke. Sudah tidak ada ya Pak. Sepertinya sudah mengerti ya mereka. Oke, baik, kita tutup ya Pak acara malam ini. Baik, puji Tuhan, pada akhirnya acara ini sampai di penghujung waktu. Terima kasih Pak Daniel atas pembekalan firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita semua. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua. Baik, sebelumnya apakah ada pengumuman dari para pengurus, Pak Kodex atau yang lain? Silakan. Ada pengumumankah? Iya. Kita ini ya. Kalau acara sama pendeta Daniel Palungan minggu hari Jumat. Setiap Jumat ya. Setiap Jumat gitu ya. Oh, berarti setiap Jumat akan selalu ada acara kelas Pak Daniel ya di jam yang sama ya, pukul 7 malam ya, Pak Kodex ya. Iya benar sih. Ya, oke. Berarti kita akan bertemu lagi dengan Pak Daniel minggu depan ya Pak, di hari Jumat pukul 7 malam. Oke, baiklah. Enggak ada lagi ya Pak pengumuman yang lain? Pak Kodex? Oh, sudah cukup? Oh iya, oke. Ya, baiklah. Mari kita tutup acara ini dengan doa penutup dan berkat yang akan dipimpin oleh Pak Daniel. Ya, silakan Pak. Saya berdoa minggu depan pertemuan terakhir untuk mata pelajaran ini, dan selalu saya katakan bahwa semua data-data yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu adalah Alkitab, dan karena itu letakkan kepercayaan Bapak Ibu di atas Alkitab lebih daripada kesaksian-kesaksian dan pengalaman-pengalaman orang-orang, walaupun itu pendeta yang hebat. Ya, jadi otoritas Alkitab itu harus sebagai yang tertinggi di atas kehidupan saudara. Itu yang menjadi keyakinan dan keberanian saya untuk mengajar, dan saya tidak ragu untuk ditanya oleh siapapun, oleh karena data-data yang saya sampaikan itu adalah data-data yang dari Alkitab. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan malam ini dapat menjadi berkat kepada
saudara sekalian. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih malam ini kami sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan mengenai kerajaan 1000 tahun, langit baru dan bumi yang baru. Kami berdoa supaya apa yang kami pelajari ini bukan sekedar merupakan penambah wawasan, tetapi betul-betul merupakan satu cahaya di ujung lorong yang akan menjadi pengarah kehidupan kami, sehingga kami tidak salah langkah, tidak salah jalan, namun kami senantiasa berjalan di lorong yang Tuhan sudah tetapkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang hamba-Mu sudah sampaikan pada malam ini ya Tuhan, kiranya itu dimateraikan oleh Roh Kudus di dalam hati, di dalam pikiran setiap jemaat Tuhan, dan bagi hamba-hamba Tuhan kiranya ini menjadi satu pengetahuan yang menjadi dasar untuk pengajaran mereka secara tahap di dalam pelayanan-pelayanan mereka. Dan dengan demikian, pelayanan mereka itu juga akan menjadi kemuliaan bagi Nama. Berkati semua channel yang melive-kan acara kami pada malam ini, khususnya untuk Sema Adonai. Kiranya Tuhan terus pakai dan Tuhan berkati supaya channel ini bisa menjadi alat kemuliaan Tuhan untuk membawa bangsa-bangsa kepada kerajaan Allah. Terima kasih, kami akhiri temuan kami ini di dalam nama Yesus. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami akhiri pembelajaran kami pada malam ini. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan.